Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa untuk kedua orang tua kita, guru-guru, dan para ulama. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa sahabati wa tabi'in wa jami'al malaikatil muqarrabin wal mursalin wal anbiya'i wa syuhada'i wa salihin al-'amilin al-musannifin المخلصين ونخص خصوصا إلى روح سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح الشيخ سيد حسن السبيلي وإلى علماء الله ونخص خصوصا إلى روح كهجي هاشم الأشعري وإلى روح كهجي وبشر الله وإلى روح كهجي بشر مصطفى وإلى روح كهجي عبد الرحمن وحيد وأولادهم وأزواجهم وذريتهم وأتباعهم وتلاميذهم وأحبابهم وحبهم وإلى جميع أساتذتنا وأساتذتنا وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعين على وإن سفلا وجميع تلاميذه وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Nah, mari kita melanjutkan pembahasan tentang ulama. Pada pelajaran sebelumnya kita secara umum mengenal ulama, dan kali ini kita mengapa kita sebagai orang awam untuk mengikuti jejak ulama, khususnya ulama yang tergabung di dalam Jamiah Nahdlatul Ulama. Sebelumnya kita akan membahas tentang Islam atau Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup kita mencakup 4 aspek. Yang pertama, ilmu usul atau at-tauhid. Yang kedua, ilmu furu' atau al-fiqh atau asy-syari'ah. Yang ketiga, ini kita kasih nomor saja. Yang ketiga di bawah, ilmu tasawuf atau akhlak. Yang keempat, ilmu qisasi wal akhbaril umamil khaliyah. Ini menyangkut ilmu tauhid atau keimanan. Yang kedua adalah ilmu furu' atau fikih atau syariat. Yang ketiga ini ilmu tasawuf atau al-akhlak atau ilmu tahsinil kamalat yang menyangkut budi pekerti. Yang keempat, ilmu qisasi wal akhbaril umamil khaliyah atau kisah-kisah tentang para nabi dan umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi ada 4 aspek di dalam beragama.
pertama tentang kepercayaan kepada Allah, tentang melaksanakan hukum-hukum Allah, tentang etika sesama umat manusia. Yang kedua sebagai iktibar adalah sejarah. Nah, sejarah ini atau ilmu qisasi di dalam era keulamaan sudah di breakdown atau menurunkan sebuah ilmu ahwal masyayikh. Atau lebih tepatnya adalah cara dan perilaku para ulama dan wali-wali Allah. Ya. Kita tidak akan membahas ini secara detail kali ini, tapi di dalam memahami 4 aspek ini ada 3 kelompok besar di dalam Islam. 3 kelompok besar itu, jadi di dalam memahami Islam ada 3 kelompok besar. Yang pertama adalah Ahlus Sunnah. Yang kedua adalah Asy-Syiah. Yang ketiga adalah Al-Mu'tazilah. Ini masih ketika di dalam pembahasan keilmuan, maka tidak menjadi persoalan. Tapi ketika ini sudah menjelma menjadi kelompok-kelompok, bahkan ada penyimpangan-penyimpangan pemahaman terhadap kajian keislaman, maka disitulah muncul perpecahan-perpecahan dalam Islam. Dan yang lebih bahaya lagi, di luar ketiga kelompok ini ada sebuah kelompok yang selalu menyalahkan orang lain dan menganggap dirinya paling benar. Ini yang dikenal sebagai Khawarij. Kelompok ini sudah relatif keluar dari ajaran-ajaran Islam, sehingga kita perlu mengetahui alur mengapa di era sekarang kita harus ber-NU atau mengikuti para ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Ilmu qisasi wal akhbar al khadiyah pada era sekarang modern atau pasca kenabian melahirkan ilmu ahwalul masyayikh. Bagaimana perilaku, bagaimana suri tauladan para ulama dan wali-wali Allah, seperti yang kita bahas tentang posisi ulama pada pelajaran minggu yang lalu. Sekali lagi, anak-anakku, ya, di dalam memahami Islam dengan 4 aspek yang kami sebutkan tadi, ada beberapa aliran-aliran. Aliran pertama adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kedua Syiah, yang ketiga Mu'tazilah, dan di luar 3 ya, kelompok 3 yang ini ada kelompok sempalan yang namanya Khawarij. Karena keterbatasan kita memahami agama, ketika tidak hati-hati bisa terjebak pada kelompok ini, dan yang pada saat ini melahirkan teroris atau kelompok garis keras atau orang yang suka menyalah-nyalahkan orang lain. Disinilah pentingnya aspeknya keempat tadi,
Jadi beragama tidak hanya mengurusi persoalan sholat, ya, syariat, tapi juga ada akhlak, ada bagaimana mengikuti jejak ulama. Dan dalam hal ini Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia melahirkan sebuah organisasi yang bernama NU atau Nahdlatul Ulama. Ini menjadi jembatan keberagamaan kita ketika kita secara keilmuan tidak memahami Islam secara utuh. Yang kedua, untuk menghindari kepentingan-kepentingan yang bersifat subjektif atau kepentingan duniawi, maka para ulama di Indonesia mendirikan NU khususnya di dalam struktur syuri ya. Beberapa ulama berkumpul untuk membahas persoalan-persoalan keagamaan dan di sini diputuskan bersama ini menjadi patokan umat. Karena tidak mungkin semua orang akan belajar secara detail tentang agama. Dan ketika salah berkiblat, maka bisa terjebak menjadi teroris, kelompok keras, kelompok-kelompok puritan, kelompok-kelompok yang eksklusif. Maka disinilah urgensi atau pentingnya bergabung kepada NU. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan untuk kita mengikuti jejak orang-orang yang baik. Salah satunya yang ada di dalam surat At-Tur ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Walladzina amanu, dan adapun orang-orang yang beriman, wattaba'athum, dan orang-orang yang mengikuti orang-orang yang beriman, yaitu dzurriyyatahum, keturunannya orang-orang yang beriman, diimanin dengan satu keyakinan yang sama atau ideologi yang sama, al-haqna, itu Allah mempertemukan bihim, dengan orang-orang yang beriman, dzurriyyatahum, kepada atau kepada keturunan orang-orang yang beriman ila akhirih. Jadi bahwa ada mata rantai ya, antara orang-orang yang beriman atau orang-orang yang baik. Dalam hal ini adalah bisa kita artikan sebagai ulama dan orang tua. Keturunan di dalam keterangan hadis Rasulullah SAW menjadi dua. Orang-orang yang mengikuti, yang disebut tadi dzurriyyah, keturunan, secara khusus sekali lagi Rasulullah menerangkan ada dua. Yang pertama adalah keturunan bin nasab, yang ketiga adalah bil asbab. Nasab berarti ini kedua orang tua, sebab ini salah satunya adalah hubungan antara guru dan murid. Karena kita berguru atau mengikuti jejak ulama, maka menjadi bagian daripada mata rantai kelak kita akan dipertemukan dengan leluhur kita. Inilah salah satu kepentingan mengapa kita harus mengikuti jejak ulama, khususnya yang tergabung di dalam
Nahdlatul Ulama atau NU. Cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.